warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, masih berada pelajaran kita seputar pembahasan Muslim siaga panen pahala. Pada pertemuan ini, ma'asyiral muslimin, kita akan mendengarkan bagaimana suri tauladan kita, Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik ketika beliau berada di hari-hari pertama dari bulan Ramadan, demikian pula ketika beliau bersiap-siap untuk memasuki puncak dari kemuliaan bulan Ramadan, yakni 10 hari terakhir darinya. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha telah bercerita, adalah Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu begitu giat dan semangat dalam melakukan ibadah dan taqarrub kepada Allah di bulan Ramadan, lebih giat dan lebih semangat dari beliau melakukan ibadah di luar Ramadan. Beliau terus beribadah, tapi di bulan Ramadan ibadah beliau terlihat lebih giat dan lebih semangat lagi. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan, Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Beliau terlihat begitu giat dan semangat di 10 hari terakhir, melebihi dari kegigihan dan kesungguh-sungguhan yang tampak dari beliau di hari-hari sebelumnya. Jadi beliau itu dari hari pertama sudah giat dan semangat, tapi di 10 hari terakhir lebih giat dan lebih semangat lagi. Beliau mengistimewakan bulan Ramadan, tidak menyamakannya dengan bulan-bulan yang lain. Dan beliau lebih mengistimewakan lagi 10 hari terakhir, melebihi dari hari-hari yang lain di bulan Ramadan yang sangat istimewa. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, dalam hadis yang lain juga Aisyah radhiyallahu taala anha bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau memasuki 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, maka kegigihan dan kesungguh-sungguhan itu tampak dalam beberapa potret berikut ini. Masuk 10 hari terakhir adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam syadda mi'zarahu, beliau mengencangkan ikatan kainnya. Maksud dari mengencangkan ikatan kain adalah i'tazala nisa'ahu, beliau menjauhi dan meninggalkan istrinya, karena beliau memilih di 10 hari terakhir untuk melakukan ibadah i'tikaf. I'tikaf berdiam diri di dalam rumah Allah untuk melakukan ibadah dan taqarrub kepada Allah. I'tikaf qat'ul alaiq bil khalaiq, memutuskan hubungan dengan makhluk
lil ittisali fi khidmatil khaliq, untuk dapat beribadah dan bertakarub kepada Allah. Beliau keluar dari rumah, meninggalkan istri-istrinya, lalu memilih untuk beriktikaf di dalam rumah Allah. Ma'asyiral muslimin. Kemudian beliau, kata Aisyah, ahya lailahu, beliau menghidupkan setiap malam, bahkan malam-malam 10 terakhir itu benar-benar beliau hidupkan seluruhnya dengan ibadah dan takarub kepada Allah. Lebih giat, lebih semangat lagi. Bila di 10 pertama, 10 kedua beliau didapati istirahat di malam hari, maka di 10 hari terakhir beliau mengurangi atau bahkan tidak istirahat sama sekali untuk dapat memaksimalkan ibadah, mencari keutamaan Lailatul Qadar. Kemudian yang ketiga, aiqadha ahlahu, beliau membangunkan keluarganya. Beliau membangunkan keluarganya, mengingatkan mereka bahwa malam-malam 10 terakhir terdapat keutamaan Lailatul Qadar. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, pelajaran yang kita dapatkan selain contoh dari beliau bagaimana seorang muslim dan muslimah ketika berada di puncak-puncak dari hari yang mulia di bulan Ramadan, mereka harus lebih giat, mereka harus lebih semangat, mereka harus lebih berusaha untuk melakukan ibadah dan perkara-perkara taat, karena itu adalah bentuk adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 148, fastabiqul khairat, maka hendaklah kalian berlomba-lomba, saling dahulu mendahului dalam melakukan kebaikan. Allah juga menyebutkan tentang sifat orang-orang yang bertakwa di dalam Al-Quran di surat di dalam surat Ali Imran ayat 133. Allah mengatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Berlomba-lombalah, bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian dan surganya seluas langit dan bumi Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Di antara adab kepada Allah, perintah yang Allah arahkan dan tujukan kepada kita dikerjakan dengan segera, dikerjakan dengan, ma'asyiral muslimin, berlomba-lomba untuk menjadi pemain utama, untuk menjadi pemenang utama. Ini yang Allah tabaraka wa ta'ala senangi, dan tidaklah itu melainkan ada pada orang-orang yang beriman. Karena orang-orang yang beriman ketika perintah Allah itu tiba, ketika kemuliaan dan keutamaan itu dijanjikan, disebutkan kepada mereka, mereka menyatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah apa yang kau sebutkan, apa yang kau perintahkan, apa yang telah kau janjikan, wa ata'na, dan kami akan menaati. Kami akan kerjakan dengan penuh keyakinan, kami akan kerjakan dengan penuh rasa harap agar kami dapat pahala darimu dan ganjaran. Ma'asyiral muslimin, Nabi SAW perlu juga kita ketahui, beliau tak membatasi diri pada ibadah yang manfaatnya untuk diri sendiri. Nabi SAW disebutkan kana ajwadan nas, manusia yang sangat dermawan, suka berbagi-bagi kebaikan. Beliau SAW manusia yang dermawan. Wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan, dan di bulan Ramadan secara keseluruhan beliau itu terlihat sangat-sangat dermawan. Artinya kedermawanan beliau itu meningkat. Perhatian beliau di dalam berbuat kebaikan, di dalam berbagi kebaikan itu benar-benar luar biasa. Makanya jadi perhatian para istrinya, sehingga disebutkan ini salah satu potret Nabi SAW di bulan Ramadan. Kaum muslimin, apa yang dapat kita petik faedahnya dari kisah
tentang Nabi SAW yang disebutkan oleh para istrinya. Nabi SAW di bulan Ramadan mencoba giat dan semangat dalam beribadah, lalu kemudian mencoba segala amal ibadah yang ada untuk mendapatkan hubungan yang baik dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apakah ibadah itu ibadah yang kebaikannya didapatkan oleh diri sendiri? Ini disebut dengan ibadah qasirah, terbatas untuk diri kita sendiri, seperti solat yang kita kerjakan, tilawah Al-Quran yang kita lantunkan, puasa yang kita kerjakan, kemudian ma'asyiral muslimin i'tikaf yang kita upayakan. Itu ibadah yang kebaikannya untuk diri kita. Dalam artian kalau dapat pahala ya kita, kalau ada kebaikan ya kita yang akan menikmati. Nabi SAW tidak berhenti hanya di situ. Beliau juga terlihat giat dan semangat pada ibadah muta'addiyah. Kaum muslimin, ibadah muta'addiyah, ibadah yang kebaikannya dinikmati oleh banyak pihak. Bukan hanya kita, tapi dinikmati oleh banyak pihak. Ada kebaikan yang didapatkan oleh orang-orang yang kurang mampu, para du'afa, para fuqara, para masakin. Ada kebaikan yang didapatkan oleh saudara kita yang sedang kesulitan, yang membutuhkan bantuan. Maka ma'asyiral muslimin, kita harus melihat ini semua adalah lumbung pahala. Selain kita melakukan ibadah kebaikan untuk diri sendiri, semangat juga dalam melakukan ibadah yang kebaikannya akan dinikmati oleh orang lain. Di antara ibadah yang menjadi ikonnya bulan Ramadan itu adalah memberi makan. Para ulama, orang-orang soleh sebelum kita, ketika ditanya apa itu Ramadan, mereka mengatakan Ramadan adalah siam, bulan untuk mengerjakan ibadah puasa. Lalu kemudian ita'amut ta'am, bulan di mana kita memperbanyak memberi makan. Kemudian yang ketiga tilawah Al-Quran. Siam, Allah sudah katakan as-saumuli, mengerjakan ibadah puasa ini untuk Allah, dalam artian Allah yang menjanjikan pahala darinya. Agar baik hubungan dengan Allah, kerjakan apa yang Allah perintahkan. Kemudian ita'amut ta'am, memberi makan, ini dalam rangka membina hubungan yang baik dengan sesama. Kaum muslimin, ada ita'amut ta'am, memberi makan, kita berikan kepada fuqara, masakin, kepada aitam, anak-anak yatim. Ini merupakan sifat penghuni surga yang Allah puji di dalam surat Al-Insan. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Para penghuni surga itu ketika hidup di dunia suka memberi makan dengan makanan yang terbaik yang mereka cintai. Jadi jangan bedakan kaum muslimin. Kalau kita makan dari sebuah restoran ternama, upayakan makanan yang kita berikan kepada fuqara, kepada masakin, makanan yang sama. Ya, itu ujian keimanan, itu bukti keikhlasan. Jangan ketika kita makan untuk diri kita, kita beli dari rumah makan ternama. Ketika hendak diberikan kepada fuqara dan masakin, kita berikan ala-ala saja. Atau dari rumah makan biasa, atau dari rumah makan yang menyediakan paket murah meriah. Kita komplit semuanya. Kalau bisa 2 lauk, diberikan kepada fakir miskin, diberikan ala kadarnya. Udahlah, yang penting ada kuahnya, terus ada telur. Udah, berikan yang terbaik dari sisi makanannya, dari kelengkapan menunya. Kemudian berikan tambahan. Ma'asyiral muslimin, ini ujian. Penghuni surga begitu. Apa yang buat diri mereka, itu pula yang mereka buatkan kepada orang lain. Bahkan diuji lagi kepada siapa? Kepada orang miskin. Bisakah kita mengharapkan nanti kalau mereka kaya, kita akan mendapatkan bagian dari kekayaan mereka? Enggak. Anak yatim, yakinkah kita kalau dia sudah besar nanti jadi pengusaha yang sukses, kita akan mendapatkan balasan kebaikan dari dia? Belum tentu.
Barangkali kalau sudah dewasa, sudah kaya, dia tidak kenal lagi dengan kita. Kemudian yang ketiga, orang berada dalam tawanan. Apa yang bisa diharapkan? Barangkali dia ditawan seumur hidup, atau ma'asyiral muslimin berpuluh-puluh tahun, atau kalaupun dia keluar, kita bukanlah orang yang pertama kali dicari, bukanlah orang yang pertama kali ditemui. Bahkan kalau kita katakan situ dulu dalam penjara, saya yang kasih makan, saya yang kasih bantuan, kata dia, terima kasih banyak Pak. Ya. Terus sekarang apa? Ini nomor rekening saya, simpanlah Pak. Ya. Bapak cari hidup Bapak sendiri, saya berusaha pula sendiri. Ma'asyiral muslimin, ujian keikhlasan. Tapi Nabi SAW menyenangi amalan ini. Maka dari itu ma'asyiral muslimin, di hari-hari yang tersisa kita mencari kebaikan dari ibadah untuk diri sendiri, kemudian kebaikan dari ibadah dinikmati oleh banyak orang lain. Beri makan fakir miskin, tambahkan lagi hidangan perbukaan untuk orang yang berpuasa, berikan ma'asyiral muslimin infak dan sedekah terbaik kita. Kemudian jangan menunda-nunda bila kita memiliki kewajiban untuk membayar dan mengeluarkan zakat dari harta kita. Demikian, semoga berguna dan bermanfaat. Barakallahu fikum jami'an wa jazakumullahu khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.